Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destito Prasetyo Masri, NPM 073523111181. Di sini saya akan menjelaskan enkripsi nama menggunakan algoritma AIS. Di sini ada langkah-langkah algoritma AIS. Yang pertama yaitu initial round, yang kedua ada 9 round, dan ketiga round ke-10 atau final round. Yang pertama initial round yaitu prosesnya yaitu dengan add round key. Dan yang kedua 9 round ini menggunakan 4 proses. Yang pertama subbits, yang kedua shift rounds, yang ketiga mix columns, sama yang keempat add round key. Dan yang terakhir final roundnya hanya memakai 3 proses, yaitu subbits, shift rounds, sama add round key. Tidak menggunakan mix columns. Nah, kita masuk ke langkah awal algoritma AIS. Di sini saya menggunakan nama saya yaitu Destito Prasetyo, sama kata kuncinya yaitu Informatika Unha. Plain text-nya. Nah, di sini bisa dilihat plain text-nya itu menggunakan nama saya Destito Prasetyo. Di sebelahnya yaitu subbits-nya. Di sini cara mencari subbits-nya yaitu dengan di kolom pertama ini, seperti D ini. Cara cari subbits-nya itu bisa dilihat di tabel ASCII sebelah ini, di tabel sini. Contohnya D ini ASCII-nya nih, D. Kita lihat nilai heksanya. Heksanya 44, kita taruh di kolom pertama. Ini 44. Terus kedua E, kita cari huruf E di sini, ASCII-nya. Nah, ini E. Nilai heksanya 45, kita taruh di kolom kedua, sini. 45. Terus di kolom ketiga S, kita lihat di tabel ASCII sini, kita mencari huruf S. Nah, ini huruf S-nya. Nilai heksanya 53, kita taruh di kolom ketiga. Dan ini juga huruf T, kita mencari huruf T di sini, nilai heksanya 54, kita taruh kolom keempat, dan seterusnya. Seperti I 49 subbits-nya, T 54, O 4F, P 50, dan seterusnya. Di bawah sini Ciper key ini kan saya menggunakan kata kunci Informatika Unha. Informatika Unha. Di sebelahnya ada subbits juga. Cara mencari subbitsnya sama seperti tadi. I subbitsnya 49. Di tabelnya juga ini. I heksanya 49. Kolom pertama. N heksanya 4E, taruh di kolom kedua. Sama seperti tadi. Ini hasil dari subbits-nya. Terus berikutnya kita masuk ke langkah untuk mencari initial round. Di initial round ini saya menggunakan nilai binary. Seperti di atas ini. Ini saya hanya menggunakan masing-masing tiga di bawah ini, masing-masing satu kolom. Seperti plain text-nya itu 44, Ciper key 49, sama initial round D di atas. 44 nilai binary-nya 01, 00, 01, 00. Bisa dilihat di tabel sebelumnya. Seperti ini. 44 kita lihat nilai binary-nya 44. 44 di sini 44. Nah, ini 44, nilai binary-nya 001, 01, 100. Sama seperti ini. Nah, kalau di sini plain text-nya diksorkan sama Ciper key, hasilnya initial round. Seperti di PowerPoint yang telah saya buat. Berikutnya kita masuk ke pembangkitan kunci. Nah, di sini
Ada row 0, row 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 final row. Di bawah sini saya menggunakan Ciperkey, yaitu Ciperkey Informatika Unuha tadi. Nah, di sini saya menggunakan WI-1. WI-1 itu WI-1 itu yang ini. Seperti ini. Di row 1, di row 0 ini. WI-1. 4E, 4B, 48, 41. Kita root workkan. Di root workkan itu kita membalikan. 4E ini sudah pindah ke bawah. 4B sudah di pertama, 48 ke 2, 41 ke 3, dan seperti biasa 4E di bawah sekali terakhir. Karena sudah di root workkan, kita mencari nilai subbitsnya dengan cara melihat di tabel sebelah kanan ini, tabel S-box. Contohnya 4B. 4B, maka ini di urutan keempat ini kita cari sejajar dengan 0B ke kanan terus. Nah, ini 0B, hasilnya B3. Ini B3. B3 kita taruh di sini. Terus 48. Di sini kan 4. Ini 4. 40 ini kita tarik ke kanan sampai di angka 08. Nah, ini 52. Ini 08, 52, 40. Kan 48 tuh. Nah, 52. Nih, hasilnya 52, 41 sama seperti tadi juga. 4, ini 0, 01, 83. Ini hasilnya 83. 4E, 4, kita ke kanan sampai ke urutan 0E. 2F. Nih, 2F. Ini adalah nilai subbitsnya. Terus kita XOR-kan sama 1000 ini dapat dari ini tabel Ercon. Nah, di tabel Ercon ini saya mengambil di row 1 karena saya mencari hasil di row 1 ini atau WI ini. Saya mencari ini yang warna abu-abu ini. Saya mencari nilai ini, jadi saya memakai row 1. 1 01 00 0000. Saya taruh di sini 1000. Hasilnya ini. FB 1C C5 sama 60. Nah, karena sudah mendapat hasilnya, saya taruh di row 1 ini. FB 1C C5 sama 60. Nah, sampai 60 ini maka di kolom sini sudah menjadi WI1. Sudah menjadi WI1. Di berikutnya ini WI2, WI-1, WI-2, WI-3, WI-4, dan WI-5. Nah, cara mencari warna kuningnya ini seperti WI ini, WI yang pertama ini, kedua dan ketiga ini. Cara mencari yang mengisi hasil di warna kuning ini, cara mencarinya seperti di bawah ini. WI-1 ini diksorkan sama WI-4 ini. WI-4 52, 4D, 41, 54 diksorkan hasilnya ini. A9, 51, 54 sama 34. Kita taruhnya di sini, WI sini. Karena cara mencarinya sudah tahu, maka saya akan menampilkan hasil penuhnya. Ini seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah saya cari dari cara pencarian yang tadi yang sudah saya jelaskan. Maka sudah full diisi dari row 0 sampai row 10 final row. Terus kita masuk ke proses enkripsi. Di proses enkripsi ini subbitsnya. Subbitsnya kita mencari sama seperti tadi. Ini tabel S-box-nya. Kita lihat D ini sebenarnya 0D. Hanya saja saya tidak menitik 0-nya, jadi saya hanya menaruhnya D. 0D. Di sini saya cara mencari subbitsnya itu yang di bawah ini hasilnya subbitsnya. D 0D ini 0, kita geser ke kanan sampai di 0D.
Nah, D7. Ini hasilnya D7 di kolom pertama. Saya taruhnya di kolom pertama. Terus yang kolom kedua juga 0B. Ini 0, saya geser ke kanan cari sampai di 0B-nya. Nah, ini 0B. Hasilnya 2B. Ini 2B-nya. Saya taruh di kolom kedua. Ini juga 15. 15-nya 1. Saya geser ke kanan sampai di 05. Hasilnya 59. Nah, saya taruh di kolom ketiga 59. Dan yang ke kolom keempat, 1B ini, saya juga lihat di tabel S-box-nya. 1, silakan geser ke 0B. Nah, ini 0B. Hasilnya AF. Saya taruh di kolom keempat AF. Dan cara mencari selanjutnya sama seperti tadi, hingga hasil akhirnya seperti ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses enkripsi, yaitu shift row. Cara kita shift row ini seperti ini. Nah, di kolom pertama ini seperti D7, AF sama A4 ini. Di kolom pertama ini dia menggeserkan kolom. Cara kerjanya itu menggeserkan kolom. Nah, di kolom pertama ini cara menggesernya itu 0 kali, jadi tidak menggeser sama sekali. Di kolom keduanya ini cara menggesernya 1 kali. Seperti di sini 2B, sudah geser 1 kali, jadi sudah di belakang sini. D4 1 kali, sudah di depan sini. 67 digeser 1 kali, sudah ke 2, kolom baris kedua sini. Dan C9 digeser 1 kali, sudah di baris kedua, kolom kedua baris kedua sini, baris ketiga sini C9. Dan 2B terakhir ini karena pertamanya di awal sini, jadi digeserkan 1 kali, jadi sudah di belakang. Dan di kolom ketiga ini cara kerja shift row-nya itu menggeserkan 2 kali. 59 2 kali geser, jadi sudah ke 3. AB 2 kali geser, berarti ke terakhir. C9 2 kali geser, berarti sudah pertama, karena 2 kali geser, 2 kali melompat di kolom. Sama C5 2 kali geser, sudah di deretan kedua, kolom deretan kedua sini. Dan di kolom terakhir, kolom ketiga ini, cara kerja shift row-nya itu menggeserkan sebanyak 3 kali. Contohnya AF ini digeserkan 3 kali, jadi sudah ke urutan kedua. F2 digeserkan ke 3 ke kiri 3 kali, sudah di kolom ketiga deretan ketiga, kolom keempat deretan ketiga. C4 ini digeserkan 3 kali, sudah deretan ke-4 terakhir. Sama 09 digeser 4 kali, sudah pertama sini. AF ini sudah jadi 09, dan ini di kanan ini yaitu hasilnya seperti ini. Ini adalah cara kerja shift row. Nah, kita masuk ke cara kerja mix kolom. Di cara kerja mix kolom ini di kolom pertama ini saya kalikan dengan kolom kedua ini, hasilnya ini kolom ketiga. Cara kerjanya itu di baris pertama ini kolom pertama ini dari deretan ini namanya deretan pertama ini 02, 03, 01, 01 ini dikalikan dengan kolom pertama, yaitu D7, D4, C9 sama 09. Nih di deretan pertama ini dikalikan sama kolom pertama ini, hasilnya 12. Sama ini juga berikutnya
2 ini, deretan pertama ini dikalikan sama kolom kedua ini. Kolom kedua ini hasilnya 1 dan seterusnya. Inilah cara kerja mix kolom. Nah, terus di sini ada add row-nya. Di sini add row-nya di kolom pertama ini, di tabel pertama ini sudah tetap tabelnya. Sedangkan di tabel kedua ini saya menggunakan row pertama. Row pertama itu yang ini. Nah, ini bisa dilihat FB 1C C5 60 sama AE 51 8D 20. Saya menggunakan row 1 ini di add row ini. Nih. Ini adalah tabel yang tadi kita sorkan. Tabel pertama ini kita sorkan sama tabel kolom kedua ini, hasilnya ini Q3. Nah, terus masuk ke add row-nya. Ini adalah contoh, ini adalah hasil dari add row lengkapnya. Ini row kedua, ini subbits-nya pertama, dan ini kedua shift row-nya, ketiga mix kolomnya, keempat add row-nya, dan ini juga row ketiga, subbits-nya, shift row-nya, mix kolomnya, sama add row. Masuk ke row 4 juga, sama. Ada subbits-nya juga, shift row-nya juga, ada mix kolomnya juga, dan add row-nya juga. Dan ini row keempat. Ada subbits-nya, shift row-nya, mix kolom, add row juga. Dan ini juga ada row 6, dan juga row 7. Row 8 dan juga row 9, dan terakhir row 10. Ini adalah proses terakhir, yaitu row 10. Hasil akhirnya di bawah sini, hasil akhir proses enkripsinya. Ini adalah hasil akhirnya. Hexa di bawah sini ada hexadesimal sama ASCII. Nah, ini cara mencari ASCII-nya itu kita bisa lihat di tabel yang tadi, tabel Xbox tadi, desimal, karena desimalnya 46 maka ASCII-nya titik. Nah, ini adalah hasil ASCII-nya terakhirnya, yaitu ada titik, persen, sama ini titik, spasi Y, sama huruf apanya ini juga. Ini 0, anak panah bawah, spasi, ini spasi, ini A, ini wajib, persen, titik, ini kayak apa? Ini judul lagu gitu, kayak logo lagu gitu, sama nah ini min. Inilah hasil proses enkripsinya. Nah, ini tabel ASCII-nya bisa dilihat. Cara mencari ASCII-nya bisa dilihat di tabel ini. Dan inilah hasil akhir proses enkripsinya. Sekian dari saya. Saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.